Banyak penulis yang stuck ketika ditanya mau nulis apa. Masalahnya, kamu belum tahu target pembacamu seperti apa. So, langkah pertama yang perlu kamu ambil dalam riset adalah bidik target pembacamu. Pertanyaan pertama, berapa usia dari calon pembacamu? Apakah mereka anak-anak, atau remaja, atau dewasa? Setelah kamu menentukan rentang usia dari calon pembaca bukumu, ketahui kebutuhan mereka. Ketahui bacaan seperti apa yang mereka butuhkan. Yang pasti, naskah bukumu nanti harus bermanfaat dong untuk calon pembacamu. Nah, sesuatu yang kamu tulis itu, apakah udah bermanfaat untuk mereka? Apakah itu yang benar-benar mereka butuhkan? Apakah itu bacaan yang benar-benar mereka cari selama ini? Dan yang terakhir, apa kamu siap untuk memasarkan bukumu ke sasaran calon pembaca yang udah kamu tentukan tadi? Oke, daftar isi mentah ini sama seperti ketika kamu membuat mind mapping. Tuangkan semua ide yang ada di kepalamu, petakan ide-ide tersebut ke dalam sebuah gambaran kasar seperti bagan. Kamu tidak harus menuliskannya secara urut. Nanti ketika semua ide dari keseluruhan babmu sudah terkumpul, baru deh urutkan berdasarkan chapter atau bab yang kamu inginkan. Jadi gunanya menuliskan daftar isi mentah supaya ketika kamu nantinya mau riset itu kamu nggak bingung apa sih yang mau aku riset gitu. Kebanyakan penulis itu suka bingung dia ingin memulai risetnya dari mana. Nah, kalau kamu sudah punya daftar isi mentah dari keseluruhan isi bukumu, ini bakal sangat memudahkan kamu dalam memulai riset. Sampailah kamu di sesi wawancara. Untuk cerita fiksi, biasanya kamu akan membutuhkan seseorang atau sekelompok orang untuk kamu amati atau bisa kamu tanya-tanya seputar kebutuhanmu dalam meramu sebuah cerita. Kebetulan, salah satu tokohmu itu berprofesi sebagai dokter. Kamu bisa mewawancarai seorang dokter, dalam hal ini pakar. Kalaupun tidak ada, bisa kamu ganti dengan riset melalui internet. Jadi banyak konten-konten YouTube yang mengupas bidang kedokteran, atau kamu bisa riset dengan cara nonton drama Korea. Tentunya yang tokoh di dalamnya juga berprofesi sebagai dokter. Tapi kamu juga bisa wawancara dengan dirimu sendiri. Ini berlaku untuk tulisan fiksi maupun non-fiksi. Jadi kan ada tuh cerita fiksi yang kamu nggak sepenuhnya mengarang cerita itu, tapi ada satu bagian di mana cerita itu adalah nyata dari pengalamanmu pribadi, misalkan. Untuk tulisan non-fiksi juga berlaku hal yang sama. Kamu bisa menuliskan pengalamanmu sendiri, misalkan untuk buku self-improvement atau buku pengembangan diri. Itu juga termasuk riset karena kamu sendiri yang mengalami dan itu nyata. Setelah semua hasil risetmu terkumpul, kamu perlu merapikannya. Ada banyak sekali fitur-fitur digital yang ditawarkan Google, seperti contoh Google Drive atau Google Doc. Atau minimal kamu bisa menggunakan Microsoft Word. Tapi kamu juga bisa melakukannya secara manual, misalkan ditulis di buku catatan. Sekarang, apa sih pentingnya riset cerita fiksi? Kenapa cerita fiksi yang berasal dari imajinasi dan nggak nyata itu perlu riset juga? Pertama, supaya ceritamu terkesan masuk akal. Oke, kamu bebas mengarang sepuasmu, seliar yang kamu bisa, tapi ceritamu itu harus make sense, harus masuk akal. Makanya, kamu perlu riset. Biasanya, tulisan yang dibuat dengan riset itu terkesan lebih nyata dan lebih ada nyawanya daripada tulisan yang sekedar mengarang tanpa ada riset. Dan di dalam proses riset tersebut, kamu akan belajar pengetahuan yang baru, yang masih fresh dan segar, dan pastinya kamu juga mendapatkan pengalaman baru dari risetmu itu sendiri. So, penting gak sih riset itu? Penting banget. Berlaku hal yang sama untuk tulisan non-fiksi. Sekalipun tulisan itu berdasarkan pengalaman pribadimu sendiri, kamu tetap perlu riset. Pengalaman pribadimu harus disandingkan dengan data-data valid yang ilmiah. Lantas bagaimana dengan tulisan non-fiksi yang bukan berasal dari pengalaman pribadi? Sama aja, perlu riset juga, apalagi akan dibaca oleh orang awam. Dan tidak menutup kemungkinan tulisanmu nanti juga akan dibaca oleh pakar. Jadi
Nggak mau dong malu-maluin dan menulis dengan seenaknya tanpa riset. Itu sama aja mempermalukan dirimu sendiri. Jadi untuk tulisan non-fiksi, naskahmu nanti harus bisa dipertanggungjawabkan. So, penting banget riset untuk tulisan non-fiksi. Gimana dengan naskah puisi? Perlu riset gak sih? Perlu dong. Riset untuk tulisan puisi itu gunanya untuk supaya intuisimu dalam menulis bisa lebih dipertajam. Dari kamu mengamati lingkungan sekitarmu, mengamati temanmu, mengamati orang di sekitar rumahmu, mengamati tumbuhan, mengamati hewan, mengamati benda-benda mati. Rasa dari tulisan itu atau emosi yang mau kamu tuangkan ke dalam puisi itu akan menjadi makin terasah, makin bernyawa tulisanmu kalau kamu mau riset lebih jauh soal puisi yang akan kamu tulis. Sama ketika kamu ingin menulis cerita fiksi, puisi juga berasal dari imajinasi, tapi ada juga puisi yang ditulis berdasarkan pengalaman yang nyata dari penulis itu sendiri atau dari orang lain. Makanya penting banget riset sebelum menulis. Dan ini penting, nggak semua website di internet bisa kamu jadikan sebagai sumber data yang valid dari risetmu. Website di internet seperti jurnal ilmiah itu bisa kamu pakai, tapi untuk blog pribadi itu nggak bisa kamu pakai untuk dasar tulisan non-fiksi, kecuali pemilik dari blog pribadi itu sudah jelas seorang pakar, itu bisa kamu gunakan. Tapi jarang banget sih, rata-rata pakar itu sudah pakai web resmi. Hasil riset yang memuaskan bersumber dari persiapan yang matang. So, persiapkan risetmu dengan baik ya sebelum memulai riset. Saya Dimar Mahava, sampai ketemu di riset-riset selanjutnya. Bye.